Jadi posisinya adalah memang pengadilan memberikan kesempatan para pihak nih ya, para pihak baik dari Bu Ledi maupun dari Pak Randy gitu ya, untuk berkomunikasi lagi deh. Ya Bang Riki, Bang Baskara, kita mau tahu dong bagaimana sih proses update-nya sekarang ke kasus Randy dan Lady di sidang perceraian kemarin. Oke, sidang perceraiannya Randy dengan Lady itu udah masuk ke dalam proses mediasi ya. Kemarin udah sidang pertama di hari Selasa. Sekarang posisinya kita lagi mediasi. Kemarin juga setelah habis sidang sudah ada mediasi pertama. Jadi Randy dengan Lady ini sudah ada komunikasi nih gitu ya di depan hakim mediator. Jadi menyampaikan beberapa poin-poin lah, intinya adalah ya komunikasi Randy kepada Lady pun juga lagi lagi dicoba terus gitu ya. Dan nanti setelah mediasi pertama ini ada mediasi selanjutnya. Nah, mediasi selanjutnya itu nanti akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Bekasi, di mana pihak prinsipal yaitu Lady dan Randy juga ikut datang ke pengadilan, hadir ke pengadilan itu untuk membicarakan bagaimana kelanjutan dan progresnya nih sejauh apa gitu ya. Ya kami berharap sih dari kuasa hukum juga yang mendampingi dari Pak Randy, komunikasi Pak Randy dengan istrinya itu bisa kembali pulih dan harmonis lah, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam pertemuan pertama kemarin, seperti apa sih hasil mediasinya? Mungkin ada titik terang untuk mereka akan rujuk atau malah makin memanas atau seperti apa? Oke, kemarin pada waktu proses mediasi memang diberikan kesempatan nih antara Randy dengan Lady untuk langsung. Jadi kami selaku kuasa hukum Randy dan juga Bang Esra kuasa hukumnya Lady ini diminta untuk keluar dulu nih gitu. Jadi pertemuannya kaukus prinsipal dengan prinsipal antara Randy dengan Lady di depan hakim mediator, dan setelah habis selesai ya hakim mediator sih lebih menghimbau agar setelah adanya mediasi pertama Randy dengan Lady ini kembali komunikasinya berjalan dengan baik gitu ya. Jadi bukan hanya di pengadilan tetapi di luar pengadilan, baik di rumah maupun kehidupan sehari-hari gitu ya. Randy dengan Lady ini bisa ngobrol lagi, curhat lagi dan lain sebagainya. Ya harapannya ya mereka bisa main sama anak-anak, bisa liburan bareng dan lain sebagainya gitu. Ada info yang beredar juga bahwa si Randy ingin menunda proses perceraian selama 2 minggu, itu alasannya kenapa ya Pak? Mungkin bukan karena penundaan ya, jadi karena memang diberikan kesempatan buat para pihak nih dari pihak Randy itu untuk mencoba membuka komunikasi, karena kan udah berkali-kali Randy berusaha untuk komunikasi dan memang ini lagi terus dicoba terus gitu ya sama Randy. Dan 2 minggu ini bukan karena diulur-ulur sih, lebih ke arah memang diberikan kesempatan ruang dan waktu gitu ya buat Randy ini bisa leluasa ya yang namanya pendekatan lagi ya gitu ya. Mau gimana pun juga kan yang namanya perkara ini siapapun yang mungkin wanita gitu ya pasti juga sedih dan kecewa gitu ya. Makanya ini 2 minggu ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Randy. Tujuannya sih untuk buka komunikasi, bermain dengan anak-anak, ya dengan kondisi-kondisi seperti itu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, konseling dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang memang mungkin nanti akan dilakukan oleh Randy. Ya tujuannya cuma satu sih, bagaimana mereka bisa kembali bersatu lah, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi terkait dengan waktu 2 minggu yang disampaikan ya, itu sebenarnya bukan dari kami atau pihak Randy yang mengulur-ngulur teman-teman. Jadi posisinya adalah memang pengadilan memberikan kesempatan para pihak nih ya, para pihak baik dari Bu Ledi maupun dari Pak Randy gitu ya, untuk berkomunikasi lagi deh. Siapa tahu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal-hal yang penting dan wajib untuk diobrolin lebih lanjut, seperti kasus misalnya anak dan yang lain-lain. Nah, diharapkan dalam waktu 2 minggu yang disampaikan oleh hakim oleh hakim mediator itu dapatlah dibukakan pintu-pintu komunikasi lebih lanjutnya untuk kemudian dapat diharapkan berujung kepada rujuk gitu ya gitu. Nah, ini memang salah satu pertimbangan dari pengadilan, bukan dari Randy ya, untuk
ngulur-ngulur pertimbangan dari pengadilan yang memang harus diberikan oleh pengadilan, karena pengadilan pada intinya berharap perceraian ini tidak terjadi, berharap tentunya para pihak dapat berkomunikasi lebih lanjut sehingga tidak terjadi perceraian atau rujuk yang kita sebut itu. Namun demikian pengadilan mengembalikan kembali kepada para pihak apakah putusan para pihak itu seperti apa. Nah itu yang kemudian harus disampaikan oleh pengadilan. Itulah kenapa 2 minggu ini terjadi gitu Tapi ya. setelah sudah dikasih waktu 2 minggu, apa sih upaya Randy untuk memperbaiki rumah tangganya? Oke. Mungkin gini, yang pertama yang pasti mungkin juga disampaikan oleh Randy, yang pertama itu adalah ya sekarang mereka lagi konseling ya, artinya Randy juga konseling dengan pendetanya, pasturnya. Yang saya dengar sih beberapa kali Randy itu komunikasi dengan Pak Pendeta Gideon ya, Gideon Simanjuntak. Ya Randy juga banyak konseling lah dengan beliau. Yang kedua juga yang setahu saya sih beberapa kali komunikasi dengan kami, ya Randy sedang coba untuk ajak komunikasi dengan Lady ya gitu di rumah gitu ya, mungkin dalam beberapa kesempatan gitu ya. Yang ketiga ya tentunya dia pasti main dengan anak-anak gitu ya. Nah 3 hal ini yang mungkin kita kelihatan langsung lah ya gitu, mungkin beberapa kali juga kelihatan sekali dari IG story-nya gitu ya, beliau lagi bermain dengan anak-anak gitu ya, lagi jalan dan lain sebagainya ya. Tujuannya adalah satu sih, bagaimana Randy sekarang memperbaiki komunikasinya ya, karena kan dari komunikasi ini kan nanti kan akan lebih lebih serius untuk bisa kembali untuk ya curhat lah gitu, nanti curhat, dan nanti ini kan metode awal atau ibaratnya ini bahan baku untuk bisa menuju ke dalam proses yang lebih harmonis gitu ya. Artinya mereka pun masih ada pertemuan di luar agenda sidang ya Bang? Tentunya ada. Jadi setelah sidang ya, hakim mediator meminta Randy itu untuk terus untuk bisa komunikasi, memperbaiki dengan cara apapun. Jadi artinya dari pihak Randy pun juga ya mungkin dari kesempatan waktu-waktu tertentu juga dia pasti akan berusaha untuk masuk gitu ya, masuk gimana cara cari situasi dan kondisi yang tepat gitu ya ketika masuk ke Lady-nya juga gitu. Randy kan sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mungkin apa sih yang diterima timbal baliknya oleh pihak Lady Bang? Mungkin apakah sudah dimaafkan atau seperti apa? Ya tentunya kalau memaafkan itu satu hal lah ya. Kami berharap sebenarnya maaf itu tentunya dapat diberikan oleh teman-teman lah ya gitu ya, baik dari Bu Lady, masyarakat Indonesia dan yang lain-lain. Tapi satu hal yang pasti sih Randy berharap dapat dimaafkan, sudah menyampaikan berulang kali kepada teman-teman media, kepada Bu Lady. Sampai kunjung saat ini mungkin suasana emosi masih mempengaruhi ya gitu ya. Tentunya maaf itu tidak hanya sekedar saya maafkan gitu ya. Tentunya banyak proses dalam pemberian maaf itu ketika dilakukan. Tentunya effort dari Pak Randy untuk menunjukkan penyesalan, untuk menunjukkan perubahan itu harus terlihat gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya, belakangan ini Pak Randy sudah berusaha untuk merubah tatonya. Itu salah satu bentuk saja. Mungkin terlihat kecil bagi kita semua, tapi bagi orang yang mengerti tato itu rasanya cukup luar biasa sakit. Apalagi kami dengar katanya tidak tanpa anestesi ya gitu ya. Nah itu kan salah satu bentuk saja ya. Nah dengan harapan dengan adanya tambahan dari bentuk-bentuk yang lain, bentuk-bentuk penyesalan, bentuk-bentuk permintaan maaf, bentuk-bentuk perubahan dari Pak Randy, kiranya dibukakan kesempatan dan pintu maaf dari Bu Lady gitu ya. Tentunya harapan kami di persidangan nanti ya, yang tanggal 2 Agustus itu sudah mulai lebih komunikatif gitu ya, sudah mulai ada obrolan lebih lanjut, baik mengenai permasalahan-permasalahan yang ada maupun hal-hal lainnya gitu ya, hingga nanti bisa diperoleh kata sepakat. Itu harapan kami ya. Sekali lagi itu harapan dari Pak Randy dan kami gitu ya, selaku kuasa hukumnya. Tapi untuk sisanya, untuk selebihnya kami serahkan kepada Bu Lady beserta dengan kuasa hukumnya. Kami berharap, kami sudah sampaikan juga kepada Pak Randy, do your best, kita usahakan yang terbaik.
let God do the rest. That's why teman-teman tahu Pak Randy sudah banyak mendekatkan diri sama Tuhan, cukup banyak ya belakangan di gereja berkonsultasi. Itu kan juga salah satu bentuk yang lain selain menghapus tato ya, saya bilang gitu seperti tadi kita sampaikan. Nah, ini harapan-harapan ini dapat terjadi pembaruan lah di dalam hidup Pak Randy supaya tidak mengulangi. Ini kan juga bentuk penyesalan gitu, teman-teman gitu ya. Itu harapan kita sih, ini bisa jadi satu kalau kata Pak Riki tadi bahan baku lah yang mendapat disampaikan kepada Bu Lady dan tim ya, maksudnya tim kuasa hukumnya bahwa Pak Randy serius, memang ingin memperbaiki keluarganya. Tapi bicara tato, ini ada yang menarik, mungkin tato yang tadinya gambar wajah wanita sekarang diubah menjadi gambar iblis, itu ada makna tersendiri nggak sih Bang? Ya, sebenarnya mungkin untuk detailnya lebih baik ditanya kepada Pak Randy ya. Tapi sekilas yang kami tangkap itu tidak ada mengarahkan hal-hal yang jangan dispekulasikan lah gitu ya. Karena memang untuk menimpa tato itu ya, karena ini kan bukan dihapus ya, ini menimpa tato itu jelas tidak mudah dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang boleh saya katakan tidak cukup ahli lah di bidangnya. Dan Randy sudah berkonsultasi dengan yang ahli gitu ya, mungkin inilah keputusan terbaik gitu ya. Tapi tolong jangan dispekulasikan ini ke arah kemana-mana, enggak. Karena memang ya tidak mudah, bentuknya sudah ada gitu, sehingga ketika harus ditimpa pun harus tidak merubah dasarnya, hanya merubah beberapa poin-poin yang ada di dalam tampilan yang sudah ada. Mungkin inilah pilihan yang terbaik yang tersedia saat ini gitu ya. Kecuali katanya mau buat tato awal gitu ya, banyak pilihan gitu kan. Kalau ini kan sudah terbatas ya gitu ya. Nah, ini pilihan yang terbaik. Dan kami yakin pun ini bentuk pilihan ini diambil Pak Randy sudah mempertimbangkan dengan matang ya. Bukan hanya sekedar, oh saya merasa ini bagus, merasa keren, enggak. Udah pertimbangan yang matang gitu ya. Pertimbangan yang matang ini dipilih sehingga inilah yang paling tepat untuk menggantikan foto yang ada di punggungnya Pak Randy saat ini. Oke, Gitu. tadi kan bicara kita harapan-harapannya, Ya. mungkin semoga bisa rujuk kembali. Tapi jika ini kita berandai-andai jika proses perceraian ini terjadi, akhirnya mereka berpisah, apa yang diperjuangin sama Randy sendiri? Apakah harta gunung gini juga kah? Hak asuh anak kah? Apa seperti apa? Oke, mungkin ya semoga tidak ke arah sana ya, semoga tidak ke arah perceraian ya, karena memang implikasi atau akibat hukum ketika ada perceraian pasti akan berbicara mengenai hak-hak yang lainnya gitu ya. Itu berkaitan dengan hak asuh anak, ada harta gonogini gitu ya, nafkah gitu ya. Itu sesuatu yang memang akibat atau munculnya karena perceraian gitu ya. Ya semoga tidak ke arah sana gitu. Kayaknya yang mungkin kita bisa sampaikan terlebih dahulu sekarang ini, mungkin kita nggak bisa langsung nanti akan ke depan ya, tetapi tentunya sih harapannya tidak ke arah perceraian. Kalau toh pun amit-amit ternyata ini sampai akhirnya keputusannya ke arah sana, ya mungkin tidak bermaksud apapun juga, pasti Randy lebih ke arah yang penting dia akan melaksanakan kewajiban apa yang menjadi tugasnya, yaitu mungkin nafkah kepada Lady, anak-anak gitu ya. Dan tentunya juga harapannya adalah ya akses terhadap anak juga masih bisa diberikan secara seluas-luasnya gitu ya. Yang kedua juga tentunya dari segi kalau harta saya pikir Randy nggak terlalu ini ya gitu, mestinya tidak mempersoalkan terkait dengan harta. Dari hak asuh anak juga ya mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya. Paling cuma itu doang ya, tapi kita mudah-mudahan kita berdoa sama-sama mungkin buat teman-teman maupun juga masyarakat Indonesia untuk bisa mensupport dan membantu mendoakan Randy dan Lady agar tidak ada terjadi kata perceraian gitu. Mudah-mudahan kita ke arah sana gitu ya. Oke, berarti agenda selanjutnya di hari Rabu ya? Hari Rabu minggu depan di tanggal 2 Agustus tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bekasi. itu dapat dipastikan si Randy hadir juga ya? Dari pihak kami selalu meminta kehadiran dari Randy untuk hadir gitu ya. Ya semoga kehadiran Randy yang mengikuti dari proses setiap tahap mediasi itu bisa membuahkan hasil ya gitu. Nah, mungkin tambahan juga sedikit. Ini kan kami
mengencourage ya, kami mengencourage Pak Randy untuk hadir. Tentunya kami yakin dan percaya klien kami bersedia untuk hadir gitu ya di persidangan tanggal 2 Agustus 2023. Yang kami harapkan ini menjadi bentuk sebenarnya, bentuk keseriusan Pak Randy ingin salah satu bentuk keseriusan Pak Randy untuk memperbaiki rumah tangganya. Tentunya dengan kehadiran Pak Randy yang dari waktu ke waktu, dari persidangan ke persidangan gitu kan, bahwa menunjukkan sebenarnya itikat baik dari Pak Randy bahwa beliau tidak ingin sebenarnya keluarga dia terpecah, apalagi bercerai gitu ya. Nah, mungkin menyambung cerita dari Pak Riki tadi sebelumnya, untuk titik yang perceraian kami belum membahasnya lebih detail Mas ya, karena memang fokusnya harapan kami adalah dapat diberikan kesempatan untuk rujuk kembali oleh Bu Lady maupun tim kuasa hukumnya gitu ya. Nah, that's why Pak Randy itu tidak sempat kepikiran ke arah perceraian. Namun demikian, apabila memang pengadilan memutuskan berbeda ya, tentunya sebagai pihak yang bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab, dan Pak Randy sadar ini kesalahan beliau juga gitu. Pak Randy sadar dia harus melakukan sesuatu, tentunya dia akan menyanggupi semua permintaan-permintaan yang disampaikan oleh atau diputuskan oleh pengadilan tentunya ya. Nah, tapi terkait untuk sidang 2 Agustus kami mengencourage Pak Randy untuk hadir ya, sebagai bentuk itikat baik gitu ya. Nah, satu lagi Bang, ini kita juga dapat info bahwa Randy mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Salah satunya adalah dia dijauhi sama teman-teman sekitarnya karena kesalahan dia sudah melakukan perselingkuhan. Itu benar nggak sih Bang? So far yang kita belum dengar lebih lanjut ya mengenai sanksi sosial itu ya, karena memang sanksi sosial ini kan berlaku secara spontanitas ya. Artinya dari orang yang mungkin dekat, dulunya dekat, sekarang tidak dekat, ya kita nggak bisa ngejudge juga ya bahwa itu adalah merupakan sanksi sosial teman-teman dekatnya Randy kepada Randy gitu ya. Cuman pasti hanya Randy yang mungkin bisa mengetahui sendiri bahwa apakah dia dijauhi atau tidak nih sama teman-temannya gitu ya. Sanksi sosial ini yang memang kita coba maksudnya kita belum dapat info lebih lanjut, tetapi kita berharap sih bahwa dengan adanya pemberitaan selama ini terhadap Randy, tentunya ini isu-isu ini tidak dimanfaatkan oleh segelintir orang gitu ya untuk mencari keuntungan, memanfaatkan isu ini mungkin digoreng-goreng dan lain sebagainya ya. Mungkin kita berharap bahwa ke depannya justru teman-teman maupun teman-teman dekatnya dari Randy mensupport ya, dan banyak sekali support secara positif gitu ya, baik dari media sosial maupun dari pemberitaan yang memang diberikan kepada Randy, dan banyak yang masuk ke WhatsApp saya, ke media sosial saya gitu ya, itu memberikan support kepada Randy agar tidak berpisah dengan Randy. Kita harapannya justru bukan sanksi sosial ya, tapi lebih karena support sosial ya, support yang memang diberikan oleh teman-teman, bahkan even yang nggak kenal sekalipun gitu ya, teman-temannya kami gitu ya di kalangan lawyer-lawyer gitu ya, itu memberikan ya tolong supaya ini tidak bercerai gitu. Buat kami prestasi ya untuk bisa menyatukan kembali hubungan rumah tangga. Kalau menceraikan kan mungkin lebih gampang ya, tapi kalau kita mempersatukan ini lebih sulit. Ini tantangan buat kami, gimana caranya nanti bersama-sama juga dengan Bang Esra, kuasa hukum dari Bu Lady. Mudah-mudahan dari pihak Lady bisa lebih calm down gitu ya, bisa turun gitu ya. Dari Randy juga mungkin bisa lebih lengket lagi untuk bisa komunikasi dengan Lady. Kurang lebih seperti itu ya. Pro kontra selalu ada lah Pak. Pro kontra selalu ada. Netizen pun selalu terbagi dua kan. Ada yang bilang, ada yang bilang Randy gentle mengakui kesalahannya. Ada juga yang menyampaikan bahwa selingkuh tetap selingkuh gitu kan. Ada. Nah, kami tidak dalam posisi menjustifikasi apa yang telah dilakukan apa yang dilakukan Randy, karena dalam satu posisi Randy sudah meminta maaf ya, harapannya pintu maaf terbuka sama seperti apa yang disampaikan Pak Randy. Namun demikian, kalaupun memang ada isu-isu seperti itu ya itu orang per orang lah gitu ya, monggo silakan, karena memang pada prinsipnya pasti akan ada pro kontra gitu ya. Tapi kami dari kuasa hukum meyakini bahwa permintaan maaf Pak Randy ini sungguh kok gitu ya. Sungguh, bahkan mungkin teman-teman sudah melihat di dalam podcastnya Pak Denny Sumargo, bentuk dia menyampaikan dengan detail gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan, bahwa ini memang benar disampaikan dengan jujur.
dan terbuka. Semua masyarakat Indonesia tahu. Tinggal saya serahkan kepada masyarakat Indonesia untuk menilai Pak Randy seperti apa. Namun demikian dari pribadi kami sebagai kuasa hukum, kami menilai Pak Randy ini serius ingin mempertahankan keluarganya. Itu yang menjadi poin kami gitu ya di dalam kasus ini, di dalam kasus perceraian ini ya gitu ya, dalam permohonan perceraian ini. Namun demikian mengenai sanksi sosial kami kembalikan kepada masyarakat mau pro mau kontra gitu ya. Tapi ya sudah tahu faktanya sudah dibeberkan semua sama Pak Randy ya gitu ya. Kami harapkan dibukakan pintu maaf lebih lanjut kepada Pak Randy, termasuk dari pintu maaf juga dari Bu Lady gitu. Itu harapan kami, Pak. Bang, mungkin boleh ditelepon dong Bang Randy-nya.